Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Gendong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMN. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing saya. Dosen pertama yaitu Bapak Nuntupa, SHMN. Dosen kedua yaitu Ibu Lailatul Azizah, ME. Tidak lupa juga kepada kedua orang tua saya yang selama ini selalu mensupport dan mendoakan saya hingga pada titik sekarang. Perkenalkan, nama saya Jamilatin Zika Karimah dengan nomor MPM 0582. Judul proposal saya yaitu Inovasi Strategi Pengembangan Motif Batik sebagai upaya menarik minat beli konsumen mancanegara. Pada proposal ini terdapat 3 bab. Bab pertama yaitu tentang pendahuluan, bab kedua tentang kajian teori, dan bab ketiga tentang metodologi penelitian. Batik berasal dari kata amba yang berarti menulis dan nitik yang berarti menitik. Membatik adalah proses menulis menggunakan lilin dengan alat canting yang memiliki ujung meruncing sehingga menghasilkan motif dengan menarik. Batik memiliki kekuatan pada desain pola, warna, dan komposisi yang menarik, menggabungkan keindahan visual dan filosofis. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Indonesia adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam berkelanjutan yang meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan, juga meningkatkan citra perusahaan dan mencerminkan perilaku baik perusahaan. Industri kecil termasuk batik penting bagi perekonomian nasional karena lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan menggunakan bahan baku lokal. Namun, industri batik menghadapi tantangan pemasaran, terutama dengan adanya kafta yang membuat produk batik harus bersaing dengan batik dari Cina. Batik Indonesia memiliki keberagaman corak dan warna khas dari setiap daerah, dan proses pembuatannya menggunakan teknik pewarnaan rintang yang membedakan dari tekstil biasa. Perusahaan yang baik tidak hanya mencari profit, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Industri batik di Indonesia diakui oleh pemerintah karena kualitas produknya yang menarik banyak konsumen. Industri ini sering memiliki sertifikat ISO yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar nasional dalam manajemen mutu. Penelitian ini berfokus pada inovasi strategi pengembangan motif batik untuk meningkatkan minat beli konsumen mancanegara. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana strategi minat beli konsumen mancanegara dengan mengembangkan motif batik yang diterapkan di batik anggur. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi cara-cara kreatif untuk memperkenalkan dan mengembangkan motif batik pada konsumen mancanegara. Aspek yang akan dianalisis meliputi desain pola, warna, dan komposisi motif batik yang menggabungkan keindahan visual dan filosofis serta teknik pewarnaan rintang. Terkait tujuan penelitian untuk mengetahui strategi pengembangan motif batik terhadap minat beli konsumen mancanegara di batik anggur, juga untuk mengetahui sistem menarik minat beli konsumen mancanegara di batik anggur. Untuk manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dapat menambah pemahaman yang lebih dalam mengenai strategi pengembangan motif batik terhadap minat beli konsumen mancanegara di batik anggur untuk melakukan penelitian lanjut. Manfaat praktis. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti karena dapat memudahkan sekaligus menambah wawasan mengenai strategi pengembangan motif batik terhadap minat beli konsumen, sekaligus membantu peneliti menafsirkan hasil penelitian dengan baik.
Terkait penelitian terdahulu, peneliti menukil dari 3 peneliti yang telah kami paparkan di PPT dengan 3 judul yang sudah jelas persamaan dan perbedaan yang telah kami paparkan di atas. Pada bab 2 yaitu kajian teori yang meliputi strategi pengembangan, batik, minat beli, dan konsumen. Strategi pengembangan adalah ilmu dan seni dalam perencanaan serta pengarahan. Dalam konteks perusahaan, strategi digunakan untuk merumuskan tujuan agar lebih unggul dari kompetitor dan mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan yang menjamin keberhasilan operasi, pertumbuhan, dan perkembangan melebihi pesaing. Pengembangan adalah upaya terencana dan terarah untuk menciptakan dan memperbaiki produk guna meningkatkan kualitas dan mutu. Strategi pengembangan dilakukan dengan sengaja oleh organisasi untuk meningkatkan sumber daya, status, dan kapasitas yang pada akhirnya menciptakan postur organisasi baru di masa mendatang. Batik memiliki sejarah panjang yang berakar di Indonesia, dengan bukti penggunaan teknik pewarnaan kain dari sejak abad ke-6 atau lebih awal. Kajian sejarah batik sering menelusuri perkembangan teknik dan motif dari masa ke masa, serta pengaruh budaya asing yang turut memperkaya ragam hiasan batik. Batik mencakup berbagai aspek, mulai dari sejarah, teknik pembuatan, hingga nilai-nilai budaya dan ekonomi yang melekat pada batik. Poin kedua yaitu tentang minat beli. Secara tidak langsung, minat beli sehubungan dengan perilaku konsumsi. Pada Islam sendiri terdapat ketentuan terkait konsumsi, baik itu dalam barang maupun makanan. Menurut Grewal dalam Tamrin Abdullah, minat beli adalah seberapa jauh pelanggan dalam membuat pertimbangan keputusan pembelian suatu produk, di mana pelanggan memikirkan dengan matang terlebih dahulu untung dan ruginya sebelum melakukan pembelian. Poin ketiga yaitu mengenai konsumen. Konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dalam konteks ekonomi dan pemasaran, konsumen memainkan peran penting karena permintaan mereka menentukan jasa dan jumlah produk atau layanan yang diproduksi oleh perusahaan. Konsumen bisa dikategorikan berdasarkan berbagai faktor seperti demografi, psikografi, dan perilaku pembelian. Memahami perilaku konsumen adalah kunci bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan memenuhi ekspektasi pasar. Pada bab 1 dan bab 2 sudah saya jelaskan mengenai aspek-aspek dalam kerangka konseptual yang saya paparkan di belakang, yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Kemudian dilanjut dengan strategi marketing dan diteruskan dengan peningkatan minat beli konsumen. Ada bab 3 yaitu tentang metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Peneliti menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Data dan sumber penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objek penelitiannya. Oleh karena itu, periset atau peneliti perlu melakukan pengambilan data sendiri untuk mendapatkan data primer. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui wawancara. Data sumber dapat diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh organisasi maupun individu lain seperti data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. Data sekunder biasanya lebih mudah diakses dibanding dengan data primer. Kemudian, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti guna menemukan dan mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian, serta membantu proses pembuatan produk pembelajaran peneliti. Terkait kehadiran peneliti, peneliti bukan hanya datang ke lokasi meneliti, hanya melakukan observasi, melainkan peneliti ikut andil dalam proses pembuatan produk batik tersebut. Di lokasi peneliti
Peneliti magang selama 2 bulan yang dilaksanakan pada semester 7. Pada kehadiran peneliti bukan hanya mendapatkan apa yang diperlukan pada penelitian di semester akhir, melainkan peneliti menemukan banyak wawasan serta ilmu baru yang peneliti dapat dari tempat batik tersebut. Kemudian, teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pada bagian ini, terkait observasi sudah saya paparkan barusan, dan terkait wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan owner batik Manggur, yaitu dengan sekretaris, bendahara, serta karyawan batik Manggur. Dan pada tahap dokumentasi, peneliti mendokumentasi pada setiap pembuatan produk batik. Selanjutnya, teknik pengecekan. Pertama, perpanjangan keikutsertaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, peneliti melaksanakan magang selama 2 bulan yang dilaksanakan pada semester 7. Kemudian, ketekunan pengamat. Peneliti ikut andil dalam pembuatan proses batik dengan amat tekun mempelajari serta keinginan ingin bisa membuat produk batik tersebut. Ketiga, triangulasi dan pemeriksaan sejawat. Untuk pemeriksaan sejawat kami sudah diskusi juga dengan para karyawan di sana yang sudah lebih mengetahui tentang ilmu-ilmu terkait pembuatan batik. Selanjutnya, pengecekan keabsahan temuan. Pertama, triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teknik. Sekian dari revisi yang telah penguji berikan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.